Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat serta rahmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita semuanya di sini, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan saya dan para jamaah sekalian untuk melangkahkan kakinya ke salah satu majelis di antara majelis ilmu. Kemudian untuk kajian kita kali ini sampai jam berapa, Bapak Ibu? Jam 11 pas? Sebelum duhur nih. Duhurnya jam berapa? 11.17 ya. Berarti sebelum duhur ya. Nah, insyaallah para jamaah sekalian ya, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini adalah insyaallah kita akan membahas yang berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan tauhid ya, atau lebih tepatnya yaitu buah manis dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bersama adalah apa pengertian dari tauhid ya. Yang pertama ya, poin pertama, apa pengertian dari tauhid ya? Apa, Pak, Bu? Pengertian dari tauhid? Bagaimana, pas? Ya, pengertian dari tauhid ya. Atau secara terjemah biasanya diterjemahkan apa tauhid? Diterjemahkan apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka secara makna ya atau secara terjemahan ya bisa kita artikan demikian ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Namun bagaimana perinciannya ya? Perinciannya adalah sebagaimana disebutkan di sini ya. Kita akan sedikit ya meringkas pembahasan dari kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki ya. Cahaya dari tauhid dan kegelapan dari perkara-perkara kesyirikan. Dijelaskan dalam kitab ini yang pertama mafhumut tauhid ya, yaitu pengertian dari kata tauhid ya.
Apa maksud dari tauhid ya? Wa huwa al-ilmu wal i'tiraful maqrunu bil i'tiqadil jazim, yaitu mengilmui kemudian mengakui ya, ilmu serta pengakuan ya, yang disertai dengan keyakinan yang pasti ya. Ini adalah pengertian dari tauhid ya. Ilmu atau pengakuan apa tadi, Pak? Ilmu atau pengakuan yang disertai dengan keyakinan yang pasti. Jadi yang dinamakan tauhid bukan hanya sekedar kita ini mengucapkan saja, tidak. Atau bukan hanya sekedar kita melaksanakan amalan tapi tanpa memahami maknanya, tanpa mengetahui dalam hati juga tidak. Maka yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah seorang mengilmui ya, kemudian juga dia mengakui ya, dengan keyakinan yang pasti bitafarrudillahi azza wa jalla, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pengertian dari kata tauhid. Ada yang bisa mengulang, Bapak Ibu? Tauhid adalah mengilmui ya, dan mengakui apa tadi? Nah, yang disertai dengan keyakinan yang pasti ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan tauhid ya. Kita mungkin juga terkadang sering mendengar kata kalimat tauhid ya. Apa kalimat tauhid itu, Pak? Bu? Apa yang dimaksud dengan kalimat tauhid? Nah, kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah ya. Kalimat la ilaha illallah, seorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ini dengan tauhid ya. Tauhid yaitu seorang mengilmui ya. Setelah mengilmui ya, kemudian mengakui, meyakini. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu kandungan konsekuensi dari maknanya ya. Makanya ya, ketika Nabi SAW dahulu ya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, awal-awal kali berdakwah ya, dahulu berdakwah ya, maka Nabi SAW ini menyeru kepada orang-orang Arab ketika itu, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung ya. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung ya. Apakah di sini maksudnya Nabi cuma disuruh mengatakan saja, atau ada yang lain-lainnya ya? Bagaimana? Di dalamnya ada kandungan tidak hanya mengatakan saja ya. Kalau seorang hanya mengatakan la ilaha illallah saja ya, tapi tanpa tahu maknanya, kemudian tidak tahu kandungannya, tidak pula mengamalkan konsekuensinya ya, maka ini ya, sama saja ya, hanya sekedar mengucapkan ya. Makanya orang-orang musyrikin Arab dahulu ya, Bapak Ibu, susah ya mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu kalau saya ini mengatakan la ilaha illallah, berarti saya ini harus mengesahkan Allah. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah, berarti saya sudah tidak boleh lagi menyembah kepada selain Allah. Nah, kalau saya juga mengatakan la ilaha illallah ya, maka berarti saya ini tidak boleh menyembah berhala-berhala yang selama ini saya sembah dan nenek moyang saya sembah ya. Makanya disinilah ya, orang-orang musyrikin itu merasa berat ketika itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya, karena mereka tahu maknanya, mereka mengetahui kandungannya ya. Maka inilah pengertian dari tauhid ya, yaitu mengilmui ya, mengakui ya, disertai dengan keyakinan yang pasti terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 163 ya. Dalilnya adalah pada surat Al-Baqarah di ayat yang ke-163 ya. Di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah berfirman, dan sesembahan kalian, wa ilahukum, dan sesembahan kalian, ilahu wahid, adalah sesembahan yang satu. Kemudian Allah berfirman, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia Allah. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di surat apa tadi Pak Bu? Al-Baqarah di ayat 163 ya. Di ayat 163. Allah di sini mengatakan, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid ya. Kalau kita melihat di dunia ini sesembahan-sesembahan sangat banyak ya. Agama-agama sangatlah banyak ya. Nah, tapi orang Islam ya, kaum mukminin, kaum muslimin ini ya yang mereka mengikrarkan kalimat tauhid, sehingga yang sesembahan-sesembahan yang banyak itu tadi dikerucutkan. Sesembahan yang banyak tadi yang benar hanyalah satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan surat tadi Pak ya, surat Al-Baqarah di ayat yang ke-163 ya. Beliau mengatakan, ay mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi falaysa lahu syarikun fi dzatihi wala nadhira wala khaliqa wala mudabbir ghairuh. Yang dimaksud dari ayat tadi ya, adalah Allah Subhanahu wa taala mutawahhidun munfaridun fi dzatihi. Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal secara zatnya. Demikian pula nama-namanya, demikian pula sifat-sifatnya, demikian pula perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ini tidak memiliki sekutu ya. Allah tidak memiliki sekutu baik pada zatnya ya. Dan tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah ya. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana kadzalika fa huwal mustahiqu li an yu'laha wa yu'bad bi jami'i anwa'il ibadah. Kalau seperti ini, kalau kita ini sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian, Allah itu yang menciptakan ya. Kalau kita ini sudah tahu bahwasanya Allah ini yang memberikan rizki ya. Kalau kita sudah tahu Allah ini yang mengatur alam semesta ini ya. Kalau kita tahu Allah yang menghidupkan dan yang mematikan ya, maka kata beliau di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kewajiban bagi kita itu apa? Harus untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu Allah yang menciptakan kita. Ibaratnya kok nemen ya. Sudah tahu Allah menciptakan kita ya, diberikan rizki, diberikan nikmat-nikmat ya, tapi kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula di antara tujuan diciptakannya manusia ya. Tujuan diciptakan manusia itu untuk apa Bapak Ibu sekalian? Yakin? Untuk ibadah? Bagaimana? Pas ya? Kalau sudah kita kunci jawabannya ya. Ya. Tujuan seorang beribadah, tujuan seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah ya. Jawabannya 100 ya. Sekarang dalilnya apa Pak, Ibu? Dalilnya apa bahwasanya kita ini diciptakan untuk ibadah? Apa dalilnya? Pas ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zariyat di ayat yang ke-56 ya. Di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan manusia ya, kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini, tidaklah aku menciptakan jin
dan tidak pula manusia kecuali untuk apa tadi Pak? Beribadah kepadaku. Maka inilah tujuan kita diciptakan, ya. Untuk kita beribadah kepada Allah, ya. Untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena makna dari kata ya'budun di sini tadi, ya, yaitu untuk seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tujuan seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, ya. Maka jangan sampai kita ini lupa terhadap tujuan diciptakannya kita, ya. Kita tujuan utamanya diciptakan adalah untuk ibadah, ya. Maka apapun yang kita lakukan ini, ya Bapak Ibu, tujuannya harus mengerucut ke situ, ya. Kita kerja, ya, niatnya supaya bisa apa? Bisa ibadah, ya. Bisa infak, ya, bisa zakat, bisa sedekah, ya, bisa naik haji, ya. Maka kita bekerja, bisa menafkahi keluarga, ya. Kemudian seorang misalnya makan, ya, dan minum, ya. Tujuannya berarti untuk apa Pak? Untuk apa? Makan dan minum? Tujuannya supaya kuat bisa hidup, ya. Kalau sholat, ya, bisa kuat, ya. Kalau mau sholat malam, ya, bisa tetap kuat, ya. Mau kerja seharian untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal, bisa kuat, ya. Maka inilah seorang mukmin, seorang muslim, ya. Seluruh amalannya di dunia ini dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diniatkan untuk ibadah. Saya kerja, ya, niatnya dapat uang memang, ya, untuk menafkahi keluarga dengan uang, ya, harta yang halal, ya. Untuk bisa saya bersedekah kepada orang-orang di sekitar saya, ya. Untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Karena seorang kalau tidak punya uang, ya Bapak Ibu, ya, kalau kita ini tidak punya uang, ya, kira-kira ibadah ini bisa khusyuk atau tidak? Baru takbir Allahu Akbar, ya, kepikiran nanti siang saya belum punya uang, ya, anak belum makan, ya, anak belum beli susu, ya. Maka susah, ya. Makanya ketika seorang Allah ciptakan untuk beribadah, ya, tujuan semuanya ini kalau bisa, ya, seorang dia melaksanakan apapun yang ada di dunia ini dia niatkan untuk apa tadi? Untuk ibadah, ya. Makan untuk ibadah, ya. Kita minum, ya, niatkan untuk ibadah. Kita bekerja, niatkan untuk ibadah. Sampai kita tidur pun jangan lupa diniatkan untuk apa Pak? Untuk ibadah, ya. Saya mau tidur, ya, supaya nanti malam saya bisa sholat malam, ya. Saya mau tidur, ya, karena saya besok mau sahur supaya besok kuat puasanya, ya. Maka, ya, ini adalah seorang mukmin, seorang muslim, ya. Tujuan semua amal ibadahnya adalah untuk ibadah, ya. Dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka juga sangat keliru, ya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau orang ini, ya, dia melaksanakan perkara-perkara dunia, ya, tapi akhirnya menjadi lupa terhadap tujuan dia diciptakan, ya. Ada seorang yang kerja, ya, dia kerja terus, ya, sampai akhirnya lupa sholat, ya. Tidak melaksanakan sholat berjamaah misalnya, ya, atau bahkan tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Ada atau tidak seperti ini Pak, Bu? Di mana, ya? Nggak boleh menyebut merek, ya. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini, ya. Kerja, ya, tapi ternyata lupa akan ibadah. Padahal tujuan seorang mukmin, seorang muslim kerja adalah untuk apa tadi? Bisa ibadah, ya. Maka kalau ada orang ini kerja kemudian dia lupa ibadah, maka dia ini adalah orang-orang yang perlu diluruskan, ya. Demikian pula ada orang yang, ya, makan, ya, saking pinginnya makan, ya, sampai akhirnya dia melupakan kewajiban-kewajibannya dia, ya. Bahkan naudzubillah, ya, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pokoknya maunya makan, ya, baik itu yang halal atau yang haram, nggak peduli, ya. Yang penting saya makan, perut saya kenyang, saya senang, ya. Demikian pula adalah perkara-perkara yang keliru, ya. Karena seorang mukmin, seorang muslim, ya, tujuannya seluruh amalannya tadi untuk apa Pak?
untuk ibadah ya. Demikian pula ya, kita berkumpul ya dengan teman-teman kita ya. Lagi lama mungkin tidak bertemu ya, kemudian bertemu lagi berkumpul ya. Maka kumpulnya ini pun juga jangan lupa diniatkan untuk apa tadi? Ibadah ya. Bagus ya dengan kita buat majelis-majelis taklim ya. Kita buat pengajian-pengajian ya. Jadi sekedar jangan hanya sekedar kumpul ya untuk makan-makan selesai sudah ya. Kalau mungkin hanya sekedar kumpul ya, makan-makan selesai kemudian sudah, nggak terlalu masalah ya. Tapi biasanya kalau sudah kumpul tuh Pak, ya, seringnya ngapain? Ya. Seringnya ibu-ibu ngapain ya? Ya. Bukan saya yang bilang ya Pak ya. Akhirnya ngaku ya. Maka memang ini ya, seharusnya perkara yang perlu untuk kita sadari bersama ya. Segala macam amalan kita di dunia ini ya, pekerjaan kita di dunia ini jangan lupa untuk diniatkan ibadah. Bahkan sampai kita kumpul-kumpul pun jangan lupa untuk diniatkan ibadah. Saling mengunjungi saudara sesama mukmin ya, saudara sesama muslim akhirnya mendapatkan pahala ya. Kemudian kumpul ya, ingin menraktir teman-temannya ya, bersedekah ya, mendapatkan pahala juga ya. Kumpul juga dengan mengadakan kajian-kajian majelis ilmu, ini pun juga merupakan bentuk seorang kumpul-kumpul di dunia ya, dengan niatan untuk beribadah ya. Jangan sampai kumpulnya kita ini di dunia hanya di dunia saja ya. Baik itu mungkin keluarga ya, Bapak Ibu ya, atau mungkin teman-teman ya, tetangga ya, atau alumni dan yang semisal ya. Maka jangan sampai menjadikan kumpulnya kita di dunia ini terbatas hanya di dunia ya. Tapi kalau bisa sampai di mana Pak? Sampai di akhirat ya. Sampai di surga apa neraka? Bisa tidak kumpul di neraka? Bisa kalau perkumpulan itu ya, dilaksanakan di atas kemaksiatan kepada Allah ya. Tidak di atas ketaatan ya. Maka sangat bisa. Maka perlu perhatikan ya. Kalau kita kumpul-kumpul ya, niatnya dari awal harus diperbaiki. Jangan ayo ya, di WA di grup, ayo kita kumpul ya. Kayaknya ada yang lagi trending, perlu untuk kita rasan-rasan bersama ya. Bahaya ya. Bahaya atau tidak ya? Bahaya ya. Maka ya, hal ini adalah perkara-perkara yang perlu untuk kita waspadai ya. Segala sesuatu di dunia ini kita niatkan untuk masalah akhirat ya, untuk mendapatkan ridha Allah ya, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang yang bertauhid ya. Makanya terkadang kita ini ya bisa jadi orang-orang yang lahir Islam sejak lahir ya, itu terkadang kurang memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah apa Pak, Bu? Nah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apa saja kandungan konsekuensi dari la ilaha illallah? Mengesahkan Allah ya. Terus apa lagi yang lain ya? Atau diurut jawabannya ya. Karena kalau jawabnya rame-rame biasanya ya kurang terdengar dengan jelas ya. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah ya. Turunan-turunannya sangat banyak ya. Jadi inilah yang perlu untuk kita kaji bersama ya. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah ya. Tauhid tidak hanya sekedar kita ucapkan ya. Tidak hanya sekedar kita jadikan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah saja ya. Tapi selain kita berzikir dengan hal tersebut juga kita resapi maknanya. Selain diresapi kemudian juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan sudah mengucapkan ya kemudian tidak peduli entah itu saya melaksanakan kesyirikan ataukah tidak. Entah itu saya berbuat ketaatan ataukah tidak. Entah itu kemaksiatan atau tidak, yang jelas saya ingin menerabas ya. Jangan ya. Maka seorang mukmin, seorang yang bertauhid ya, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari 3 aspek ya. Nah, ini perlu dicatat Pak Bu ya. Seorang dikatakan mengesahkan Allah ya, bertauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala apabila mengesahkan Allah dilihat dari 3 sisinya, 3 aspeknya. Apa saja? Yang pertama yaitu ya, seorang aspek yang pertama ya,
sehingga bisa dikatakan seorang itu bertauhid adalah seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Apa makna dan arti kalimat Rabb, Bapak Ibu? Secara terjemahnya Tuhan ya. Ada lagi arti secara yang lainnya? Yang menciptakan ya. Nah, dijelaskan para ulama ya, di antara ya, arti ya, kata Rabb dalam bahasa Arab ya, mungkin kalau diterjemahkan di bahasa kita bisa diartikan Tuhan ya. Namun ya, kata Rabb itu ya, secara makna dalam bahasa Arab ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya ya. Ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ya, cakupan dari kata Rabb ya, atau pengertian dari kata Rabb yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu al-khaliqul malikul mudabbiru li jami'il asya'. Yang dimaksud dari kata Rabb adalah al-khaliq. Apa itu al-khaliq? Yang menciptakan. Kemudian apa tadi? Al-khaliqul malik ya. Apa malik? Yang merajai. Kemudian yang ketiga al-mudabbiru li jami'il asya'. Ya. Al-mudabbir, siapa yang hafal Asmaul Husna ya? Al-mudabbir apa artinya? Yang mengatur ya, segala alam semesta ya. Maka inilah cakupan makna Rabb ya di dalam bahasa Arab. Ada tiga, apa saja tadi Pak? Yang pertama al-khaliq, yang menciptakan. Yang kedua al-malik, yang merajai ya. Kemudian yang ke berapa tadi? Tiga ya. Al-mudabbir ya, yaitu yang mengatur alam semesta ini ya. Jadi ya, inilah makna dari kata Rabb di dalam bahasa Arab. Nah, kembali ke tadi ya, bahwasanya seorang dikatakan mentauhidkan Allah apabila mentauhidkan Allah lengkap dengan ketiga aspeknya. Yang pertama tadi apa Pak? Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb ya. Jadi ini perlu ditulis Pak ya. Nanti ya Bapak Ibu perlu ditulis ini ya. Kalau tidak ditulis ya, nanti ditanya tidak boleh keluar dari pintu ini. Tidak boleh pulang ya. Apa tadi? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dikatakan mentauhidkan Allah kecuali terpenuhi ketiga aspeknya. Aspek yang pertama yaitu seorang meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb ya. Nah, Rabb tadi cakupannya ada tiga ya. Apa saja? Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, yang merajai, Al-Mudabbir ya. Yaitu yang apa tadi? Mengatur alam semesta ini ya. Ini adalah aspek yang pertama ya. Dijelaskan di sini aspek yang pertama tadi yaitu al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah ta'ala huwa rabbul mutafarridu bil khalqi wal mulki war rizqi wat tadbiri alladhi rabba jami'a khalqihi bi ni'ami. Yang dimaksud dengan aspek yang pertama tadi yaitu seorang meyakini ya. Seorang dia meyakini dengan keyakinan yang pasti. Nah, ini juga ada pelajaran di sini ya. Kalau kita mau menjadi seorang mukmin ya, itu kalau meyakini sesuatu harus keyakinan yang pasti ya. Jangan sampai kita ini ragu-ragu ya. Kita menyembah Allah ya, kemudian kok kita ini ragu. Ini kira-kira Allah itu ya, benar berhak disembah atau tidak ya. Nah, ini jangan sampai ya. Seorang ya ketika meyakini Allah sebagai Rabb, demikian pula harus memiliki keyakinan yang pasti bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan kita ya. Jangan sampai ada keraguan benar atau tidak ya. Allah ini yang menciptakan kita ya. Jangan ya. Harus ada keyakinan yang pasti. Aspek yang pertama tadi al-i'tiqadul jazim ya, keyakinan yang pasti bahwasanya Allah adalah Rabb yang Maha Esa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Esa ya, dalam segi menciptakannya. Allah mengesahkan Allah dalam segi
penciptaannya. Kita meyakini Allah lah satu-satunya yang menciptakannya. Tidak ada selain Allah yang menciptakan. Kemudian kita meyakini bahwasanya seluruh kerajaan ini hanyalah milik Allah. Kita meyakini bahwasanya seluruh rizki ini milik Allah. Dan kita meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini juga hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh, ya, terima kasih, jazakallahu, yang mengatur seluruh alam semesta ini, ya. Maka jangan sampai kita ini memiliki keyakinan-keyakinan, ya, ada makhluk di antara makhluk-makhluk Allah ini yang memiliki kuasa untuk bisa mungkin memindahkan apa Pak? Awan, ya. Awan mendung, ya, ditiup pindah ke RT sebelah misalnya, ya. Maka ini tidak bisa, ya. Seorang yang bertauhid, ya, dia meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau memang itu adalah sebab-sebab yang secara nalar pun bisa dilaksanakan, ya, maka tidak mengapa, ya. Namun kalau sebab-sebabnya ini lebih bersifat hal-hal yang mistis misalnya, ya, maka inilah yang tidak benar, ya. Kalau mendatangkan hujan misalnya Bapak Ibu, ya, mendatangkan awan hujan, ya, dengan teknologi canggih yang sudah, ya, secara nalar kita membuktikan memang itu mampu, ya. Kira-kira kalau seperti ini, ya, merusak tauhid atau tidak? Tidak, ya. Karena memang ini adalah hal yang nyata, ya. Berbeda dengan seorang, ya, mengatakan saya bisa mendatangkan awan hujan, ya. Saya punya remote-nya, ya. Kapan saya ingin hujan, ya, bisa saya datangkan, saya lakukan ritual, ya. Ritual A, ya, ritual B, ya, dan ritual C misalnya, sehingga awan bisa datang kepada RT kita ini misalnya. Nah, keyakinan yang nomor 2 ini, ya, bisa merusak tauhid atau tidak? Bisa merusak tauhid seorang hamba, ya. Makanya tadi dikatakan aspek yang pertama, seorang harus meyakini Allah sebagai Rabb, ya. Yang di sana mencakup Allah yang apa tadi Pak? Menciptakan, ya. Allah yang merajai, ya. Allah yang mengatur alam semesta ini, ya. Maka, ya, ketika kita meminta pun minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat di Surabaya ini cuacanya sangat panas, ya. Butuh siraman dari air hujan misalnya. Maka seorang mukmin yang dilakukan apa Pak? Salat minta hujan. Namanya salat istiqa atau istisqa? Ya, salat istisqa. Inilah seorang mukmin, dan inilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika turun paceklik, Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini, ya. Nah, dan Nabi tidak memerintahkan itu loh, kalau sedang panas, ya, tidak hujan-hujan, silakan pergi ke Mbah Fulan, ya. Minta, ya, agar dia menyalakan remote awan, ya, untuk menurunkan hujan, ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam agama Islam, ya. Seorang mukmin, ya, seorang yang bertauhid, meyakini bahwasanya alam semesta ini semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kecuali memang pada perkara-perkara yang itu bisa dinalar, ya. Seperti tadi, ya, menurunkan hujan, ya, dengan alat-alat yang teknologi-teknologi yang canggih, ya. Maka ini tentu berbeda, ya, dari seorang yang melaksanakan perkara-perkara tadi hanya berdasarkan dengan perkara-perkara mistik, ya. Kemudian aspek yang kedua, ya, seorang tidaklah dikatakan bertauhid, ya, kecuali juga memenuhi aspek yang kedua ini, ya, yaitu seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat.
Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui berjumlah berapa, Bapak Ibu? 99 ya. Siapa yang hafal? Ada ya, bisa nyontek ya. Ya, 99 nama itu yang kita ketahui dan yang dikabarkan ya, kepada manusia. Namun di sini ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan ya, tidak diberitahukan kepada makhluk-makhluknya ya. Sehingga ya, itu adalah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dari aspek yang kedua tadi yang meyakini nama dan sifat Allah dijelaskan di sini, wa huwal i'tiqadul jazimu bi anna Allaha huwal munfaridu bil kamalil mutlaq min jami'il wujuh. Yaitu seorang meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwasanya Allah adalah zat yang esa dari segi kesempurnaannya, memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Wa dzalika bi isbati ma asbatahu Allah li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jami'il asma'i was sifat. Nah, inilah pengertian dari aspek yang kedua tadi ya. Inilah pengertian dari aspek yang kedua tadi ya. Seorang dia menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan yang Rasul kabarkan di dalam hadis. Ya. Ini adalah cakupan atau makna dari aspek yang kedua tadi ya. Saya ulang ya. Seorang meyakini Allah memiliki nama dan sifat ya. Cakupan aspek yang kedua atau makna dari aspek yang kedua ini, seorang meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat ya. Seorang meyakini Allah memiliki nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula dikabarkan Nabi dalam hadis. Tanpa melaksanakan 4M ya. Tanpa melaksanakan 4M ya. Jadi makna dari aspek yang kedua tadi apa, Pak? Meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat ya, sesuai dengan yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an ya, ataupun hadis ya, tanpa melaksanakan 4M ya. Apa saja ya? Yang pertama ya, min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala tamtsilin wala takyif ya. Tanpa melaksanakan 4M ya. M yang pertama ya, yaitu tanpa menolak nama dan sifat Allah tersebut ya. Tanpa menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Seperti seorang ya, Allah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an ya, bahwasanya Allah adalah memiliki sifat Sami'un. Artinya apa Pak Sami'? Maha mendengar. Allah memiliki sifat As-Sami' ya, maha mendengar. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh mengatakan masa iya Allah mendengar ya. Kayaknya tidak mungkin ya. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan ya. Allah mengabarkan Allah adalah As-Sami', kok kita ngeyel misalnya ya. Maka ini adalah perkara yang tidak boleh. M pertama yaitu tidak boleh menolak nama dan sifat Allah. Kemudian M yang kedua yaitu apa? Menyelewengkan ya. Tidak boleh menyelewengkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seperti tadi misalnya di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah adalah Sami'un Basir ya. Maha mendengar dan maha melihat ya. Kemudian kita tidak boleh menyelewengkan ya, sepertinya maksud dari Sami'un Basir itu bukan maha mendengar, bukan maha melihat ya. Sepertinya maksudnya adalah Allah ini mengetahui segala hal ya. Tidak mau menetapkan sifat tadi ya. Maka ini juga perkara yang tidak diperbolehkan ya. Ini M yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang ketiga, wala tamtsil ya. Dan tidak boleh pula menyerupakan nama dan sifat Allah ya, dengan makhluk. Tidak boleh menyerupakan nama dan sifat Allah dengan
makhluk ya. Misalnya tadi ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah memiliki sifat Sami'un Basir ya. Maha mendengar dan maha apa tadi? Melihat ya. Maka kita ini tidak boleh mengatakan oh berarti ya, Allah Subhanahu wa taala pendengarannya sama dengan pendengaran makhluk ya. Allah penglihatannya sama dengan penglihatannya makhluk ya. Makanya seperti ini tidak apa? Tidak boleh ya. Tentu pendengaran dan penglihatan Allah ya, tidaklah sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk ya. Maka tidak boleh M yang ketiga tadi yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya ya. Tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir ya, yaitu tidak boleh membagaimanakan. Ini adalah cakupan dari aspek tauhid yang kedua tadi ya. Tidak M yang pertama tidak boleh menolak ya. Tidak boleh menyelewengkan makna asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Kemudian tidak boleh pula menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Kemudian yang keempat, tidak pula diperbolehkan membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka juga kita tidak boleh ya, membagaimanakan atau membayangkan ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat ya. Kira-kira bagaimana ya pendengarannya Allah? Bagaimana ya penglihatannya Allah? Nah, makanya demikian ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sepakat? Ya. Hal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan ya. Jadi aspek yang kedua tadi pengertiannya apa, Pak? Meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat ya, dalam Al-Quran dan dalam hadis ya. Tanpa melaksanakan 4M ya. Apa saja M pertama? Menolak ya. Yang kedua menyelewengkan ya. Yang ketiga menyerupakan ya. Yang keempat membagaimanakan ya. Ini adalah seorang yang dikatakan bertauhid ya, dia wajib memenuhi aspek yang kedua ini ya. Meyakini bahwasanya Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang tidak boleh untuk kita selewengkan maknanya, tidak boleh pula kita membagaimanakan, tidak boleh kita menolaknya, dan tidak boleh pula kita menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aspek yang ketiga yaitu meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Aspek yang ketiga yaitu meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi. Maksud dari aspek yang ketiga ini ya dijelaskan di sini wa huwa al-i'tiqadul jazim, yaitu keyakinan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, bahwasanya Allah ini memiliki hak untuk diibadahi, memiliki hak untuk disembah dari seluruh makhluknya, wa ifradihi wahdah bil ibadah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam beribadah, wa ikhlasud dini kullihi lillah, dan mengikhlaskan dalam agama ini khusus ya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Khusus semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka ini adalah aspek yang ketiga. Apa tadi Pak yang ketiga? Meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi ya. Maka ketiga aspek tadi ini ya harus berkumpul dan harus kita kumpulkan ya. Kalau hanya melaksanakan satu saja ya, dari ketiga aspek ini hanya melaksanakan satu saja ya, maka tauhidnya juga tidak benar ya. Hanya melaksanakan dua saja tetap ya, tauhidnya juga tidak benar ya. Maka ketiga-tiganya harus dikumpulkan. Harus mengetahui ya, meyakini aspek yang pertama tadi bahwasanya Allah Rabb. Kemudian meyakini aspek yang kedua bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat.
Demikian pula harus meyakini aspek yang ketiga, bahwasanya Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Ini pula lah yang juga dahulu banyak diingkari oleh orang-orang musyrikin Mekah ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ya. Ketika kaum musyrikin ya, mereka ini ya dahulu mendengar dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Nabi menyeru la ilaha illallah ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah ya, maka mereka ini protes ya. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini ya, mau menjadi satu saja ya? Maka ini adalah ucapan yang aneh ya, kata mereka. Ini adalah ucapan yang aneh. Padahal di sisi lain ya, mereka meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rizki ya. Mereka meyakini Allah lah yang menciptakan ya. Namun ya, mereka kaum musyrikin ya tidaklah mengamalkan aspek yang ketiga ini ya. Tidak mau apa Pak? Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah atau mereka inilah yang terus didakwahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Yang mana ini menunjukkan ya seakan-akan Nabi mengatakan tidak cukup ya. Tidak cukup kalian hanya mengatakan la ilaha illallah, tapi juga ternyata masih beribadah kepada selain Allah ya. Tidak cukup hanya itu ya. Tidak cukup hanya seorang meyakini Allah yang menciptakan kita ya, tidak cukup. Tapi juga harus seorang meyakini Allah lah yang berhak diibadahi ya. Sesembahan-sesembahan yang lain yang ada ya, itu adalah sesembahan yang tidak berhak untuk diibadahi ya. Maka ini adalah pengertian dari tauhid ya, dan tiga aspek yang harus dijalankan oleh seorang mukmin dan seorang muslim ya. Kemudian poin berikutnya ya, poin yang kedua, yaitu poin yang pertama tadi terkait dengan pengertian dari kata la ilaha illallah. Kemudian poin yang kedua ya, yaitu terkait dengan buah yang didapatkan seorang hamba ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa saja buah dari tauhid ya? Dijelaskan di sini yang pertama, khairud dunya wal akhirati min fadailit tauhidi wa thamaratihi. Bahwasanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya, semua ini karena keutamaan dari tauhid ya. Kebaikan yang ada di dunia ataupun kebaikan yang ada di akhirat ini semua gara-gara keutamaan tauhid ya, karena buahnya tauhid ya. Apa dalilnya ya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 ya. Dalilnya adalah di surat An-Nahl ayat yang ke-96. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman, barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan saleh, baik itu perempuan dan baik itu laki-laki, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Allah akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kemudian Allah berfirman, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas bagi mereka, akan kami berikan bagi mereka ganjaran balasan dengan pahala atas apa-apa yang telah mereka amalkan, atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi inilah diantara keutamaan atau buah dari tauhid, bahwasanya kebaikan di dunia baik atau kebaikan di dalam akhirat itu semua
berasal dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun kita ini ingin ya, kalau agar negeri ini menjadi negeri yang aman ya, menjadi negeri yang diberkahi, menjadi negeri yang senantiasa dipenuhi dengan kebaikan ya, maka ini adalah salah satu caranya. Kita mengajarkan tauhid kepada umat ya. Kita mengajarkan tauhid ini kepada generasi-generasi setelah kita ya. Kita mengajarkan tauhid ini kepada kerabat, orang-orang terdekat kita ya. Maka dengan itulah insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua ya, di antara buah dari tauhid adalah at-tauhidu huwa sababul a'zam li tafriji kurbati dunya wal akhirah. Tauhid adalah sebab utama untuk seorang diangkat ya, dari berbagai macam kesusahan dan penderitaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya, tauhid adalah sebab utama seorang dikeluarkan dari kesusahan, penderitaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa yadfa'ullahu bihil 'uqubat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menolak bagi mereka hukuman-hukuman ya, fid daraini, di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Nur ya, ayat ke-55 ya. Dalilnya untuk poin yang kedua atau buah yang kedua ini adalah di surat Nur, An-Nur ya, ayat yang ke-55 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa tadi Pak Bu? Ayat 55 ya. Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Allah mengatakan di sini, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman ya. Maksudnya di sini juga adalah orang-orang yang bertauhid ya. Dan demikian orang-orang yang melaksanakan amalan yang soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka ini berkuasa di muka bumi. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, bertauhid dan melaksanakan amalan-amalan soleh. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi. Dan dia benar-benar akan menukar ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keadaan mereka ya. Sebelumnya mereka berada dalam ketakutan menjadi dalam keadaan aman sentosa. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid ya. Kalau orang bertauhid, inilah janji Allah. Allah akan memberikan rasa aman bagi mereka ketika mereka merasakan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka dunia ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dalam firman selanjutnya, syaratnya adalah mereka tetap menyembahku ya. Syaratnya adalah mereka senantiasa tetap mentauhidkanku dan tiada mempersekutukanku dengan sesuatu apapun ya. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ini sedang ditimpa musibah, banyak ujian, banyak cobaan ya, maka jalan untuk terentaskan dari itu semua adalah dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki tauhid ini ya. Sepertinya saya ini ibadah mulai banyak yang bolong-bolong ya. Ibadah sunnah banyak yang ditinggalkan ya. Bahkan mungkin kewajiban-kewajiban banyak juga dilalaikan ya. Maka kita introspeksi ya. Kalau kita mendapatkan musibah-musibah ya, maka inilah salah satu cara untuk seorang dia mendapatkan atau dientaskan dari berbagai musibah
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tadi. Kemudian yang ketiga, di antara buah dari tauhid, buah manis dari tauhid adalah bahwasanya tauhid atau tauhidul khalisu yusmirul amna tam fid dunya wal akhirah. Bahwasanya tauhid yang sempurna itu bisa menghasilkan atau memberikan rasa aman bagi seorang hamba, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tauhid itu dapat memberikan seorang hamba rasa aman, baik itu di dunia ataupun di akhiratnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah pada surat Al-An'am ayat yang ke-82. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, beriman, mentauhidkan Allah dan juga tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Apa balasannya? Allah katakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan memberikan kepada mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah mengatakan orang kalau bertauhid, beriman, imannya benar, tauhidnya benar, tidak melaksanakan perbuatan kesyirikan, maka Allah janjikan baginya, Allah akan berikan baginya rasa amannya. Di mana? Di dunia atau di akhirat, Pak? Di dunia atau di akhirat? Dunia dan akhirat. Kalau orang yang bertauhid, musibah apapun di dunia ini menimpa dia, dia yakin, dia tahu bahwasanya Allah tidaklah memberikan saya musibah kecuali atas sesuai dengan kemampuan saya. Tidaklah Allah memberikan musibah pasti di sana kecuali ada hikmah-hikmah yang sangat besar. Di dunia dia merasakan keamanannya. Kalau hartanya dicuri, dia pun tetap merasa santai. Ini adalah termasuk di antara takdir Allah. Semua musibah pasti ada hikmahnya. Demikian pula seorang di akhirat kelak. Seorang ketika dia bertauhid, dia pun akan merasa aman. Ketika Allah atau ketika dimasukkan dalam kuburnya pula, dia merasa aman. Ditanya dengan 3 hal. Ditanya apa saja, Pak? Siapa? Tuhanmu. Kemudian siapa nabimu? Dan yang ketiga apa? Agamamu. Nah, kalau seorang sudah bertauhid di dunia ini, dia beriman, imannya sempurna, maka ketika dia dimasukkan ke dalam kubur pun dia tidak ada rasa khawatir. Dia yakin insya Allah dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu yahsulu li sahibihil hudal kamil wa taufiqu likulli ajrin wa ghanimah. Di antara buah manis dari tauhid adalah seorang hamba dia mendapatkan hidayah yang sempurna dan mendapatkan taufik atas segala perkara-perkara kebaikan. Seorang yang dia mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah sama seperti poin yang ketiga tadi. Surat apa itu, Pak? Surat Al-An'am ayat ke-82. Dalilnya sama. Allah tadi berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah. Maka seorang yang imannya benar, tauhidnya benar, tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka dia pun akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kelima ya. Yang kelima ya, di antara buah manis dari tauhid adalah yaghfirullahu bitauhidi dzunuba wa yukaffiru bihi sayyi'at ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan menggugurkan keburukan-keburukan dengan tauhid tersebut ya. Allah mengampuni dosa dan menghilangkan berbagai macam keburukan-keburukan lewat perantara tauhid tadi. Dalilnya adalah disebutkan di sini fafil haditsil qudsi, disebutkan di dalam hadis qudsi an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, disebutkan di sini adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi Bapak Ibu? Apa hadis qudsi? Pernah dengar tapi ya? Pernah dengar atau baru kali ini mendengarnya? Sering dengar? Ya, hadis qudsi adalah hadis yang secara maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, namun secara lafadznya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalilnya adalah dalam hadis qudsi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, "Wahai anak Adam, wahai manusia, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan dan engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dan engkau mendatangiku dalam keadaan mentauhidkanku, maka niscaya aku akan mendatangi kalian dengan sepenuh bumi ampunan." Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya. Seorang yang kelak pada hari kiamat datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa yang sangat banyak ya, sepenuh bumi kesalahan. Namun kalau orang tadi ya tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan ya, tauhidnya benar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan membawakan ampunan ya, sebanyak bumi itu pula. Dosanya, kesalahannya sebanyak bumi kalau tidak bertauhid ya, atau kalau mentauhidkan Allah, tidak melaksanakan perbuatan kesyirikan, maka pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh bumi tadi ya. Maka ini adalah diantara buah manis dari tauhid ya. Dan masih banyak sekali ya faidah-faidah, keutamaan ya, buah-buah yang bisa kita ambil dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui tentang keistimewaan bertauhid ya, tentang keutamaan tauhid ya, agar kita ini bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi ya. Kita bisa selamat dari neraka ya. Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul di sana ya, bersama teman-teman kita, bersama keluarga kita ya. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung ya. Dan perlu untuk kita melaksanakan hal tersebut ya, supaya kita pun ya bisa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya, pada pertemuan kali ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.